Perkenalkan, saya Putri Irawan dengan NPM 23340341605 dan pada kesempatan saat ini saya membuat video dengan tujuan untuk mempresentasikan materi mengenai conversion cycle, siklus produksi di perusahaan sebagai bagian dari tugas akhir saya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dalam presentasi ini kita akan membahas bagaimana siklus produksi berjalan di perusahaan serta bagaimana peran sistem informasi akuntansi dalam mendukung kelancaran proses produksi, dimulai dari perencanaan hingga produk siap untuk dijual. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya siklus produksi dan apa kaitannya dengan pengelolaan akuntansi di perusahaan. Ya, mari kita mulai dari conversion cycle dan siklus produksi di perusahaan dengan mengoptimalkan proses konversi sumber daya menjadi produk bernilai tinggi. Pengertian conversion cycle sendiri adalah proses pemrosesan data yang berhubungan dengan konversi sumber daya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menjadi barang jadi atau jasa berisi transaksi yang benar-benar ada. Ketika di-input, diubah menjadi barang atau pelayanan yang dapat dijual. Proses ini digunakan dalam siklus konversi, yaitu adalah bahan, tenaga kerja, dan ongkos eksploitasi. Lanjut di efisiensi operasional. Yang kedua ada peningkatan profitabilitas. Yang ketiga ada mengurangi pemborosan. Yang keempat ada mengurangi resiko penyimpanan barang. Yang kelima ada memastikan kelangsungan operasional. Dan yang terakhir ada mendukung perencanaan keuangan. Di sini juga saya jelaskan yaitu ada beberapa komponen conversion cycle. Yang pertama ada siklus produksi yang menjadi topik kali ini, di mana bahan baku diolah menjadi produk jadi. Proses ini melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada siklus penjualan dan distribusi. Setelah produk selesai diproduksi, perusahaan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penjualan dan distribusi. Pada tahap ini, fokus adalah efisien, cepat, dan memuaskan. Yang ketiga adalah siklus pengumpulan kas. Setelah produk dijual, tahap akhir dari conversion cycle adalah mengumpulkan kas dari pelanggan, mendukung kebutuhan operasional sehari-hari. Lalu ada tujuan siklus produksi. Yang pertama yaitu efisiensi operasional dengan mengoptimalkan penggunaan waktu, bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Yang banyak produk dengan sumber daya yang sama. Yang ketiga ada kualitas produk dengan menjamin hasil akhir memenuhi standar yang diharapkan pelanggan dengan mematuhi regulasi perusahaan yang ada. Lalu yang terakhir ada pengurangan biaya dengan meminimalkan pemborosan bahan baku, energi, dan waktu kerja. Selanjutnya ada tahapan siklus produksi. Yang pertama yaitu ada perencanaan produksi. Pada tahap perencanaan produksi, perusahaan mencatat kebutuhan produksi berdasarkan permintaan pasar atau permintaan pelanggan. Aktivitas yang dilakukan meliputi bahan baku, tenaga kerja, kapasitas mesin, serta menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi itu sendiri. Perencanaan produksi ini memiliki tujuan untuk memastikan proses produksi berjalan lancar. Lalu yang kedua ada pengadaan bahan baku. Proses ini melibatkan pembelian dan pengelolaan pengadaan bahan baku meliputi pemilihan pemasok bahan baku yang berkualitas dan andal, penerimaan dan pemeriksaan bahan baku yang masuk ke gudang, serta pengelolaan stok untuk mencegah overhead atau kekurangan stok. Tujuannya yaitu untuk menyediakan bahan baku yang cukup dan berkualitas secara tepat waktu. Lalu yang ketiga, ini adalah tahap inti, yaitu tahap proses jadi. Aktivitas proses produksi meliputi proses transformasi fisik, seperti perakitan, pencetakan, atau pengelasan, ataupun atau bahan kimia lainnya, pengoperasian mesin dan peralatan, serta pengawasan terhadap jalannya proses untuk menjaga kelancaran dan kualitas produk. Proses produksi menghasilkan produk yang efisien. Lalu yang keempat ada pengendalian mutu. Setelah proses produksi, produk yang dihasilkan harus melalui tahap pengendalian mutu, kualitas yang telah ditetapkan. Aktivitas ini meliputi pemeriksaan visual, pengujian fungsi, atau pengujian kekuatan produk, serta pencatatan dan pelaporan temuannya, yaitu untuk mencegah produk cacat sampai ke tangan konsumen, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu tahapan siklus produksi yang terakhir yaitu ada penyimpanan produk jadi. Produk yang telah selesai diproduksi disimpan di gudang sebelum didistribusikan ke pelanggan. Aktivitas penyimpanan produk jadi meliputi pengolahan inventaris produk jadi, pencatatan jumlah dan lokasi penyimpanan produk, serta memastikan keamanan produk selama penyimpanan.
selama dalam kondisi baik hingga dikirim ke pelanggan. Lalu di sini ada contoh implementasi siklus produksi. Contoh yang saya ambil yaitu ada industri makanan dan industri otomotif. Untuk industri makanan sendiri dari input atau proses awalnya itu dari bahan mentah seperti tepung, gula, dan telur, lalu diproses seperti pencampuran bahan, pemanggangan, serta tahap pengemasan, lalu untuk makanan siap jual seperti roti atau kue. Lalu di industri otomotif, dari segi penginputan atau pemrosesan awal, itu baja, plastik, tenaga kerja, dan mesin perakitan, lalu diproses seperti pemotongan baja, pengelasan rangka, pemasangan komponen elektronik, pengecatan, dan pengujian kendaraan. Nah, output atau hasil atau motor yang siap dipasarkan di pasar. Lalu di sini ada siklus produksi seperti kendala dan strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dalam siklus produksi ada beberapa kendala seperti ada bottleneck, yaitu proses produksi terhambat di satu titik, ada kualitas tidak konsisten seperti produk yang gagal memenuhi standar atau cacat. Lalu yang terakhir ada dan sumber daya yang terbuang sia-sia tanpa dimanfaatkan dengan baik. Nah, dari kendala-kendala tersebut, saya menjabarkan beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengatasi hal-hal tersebut dalam proses siklus produksi, yaitu yang pertama ada otomasi, waktu dan biaya, lalu ada lean manufacturing, yaitu meminimalkan pemborosan dan meningkatkan nilai, lalu ada just in time, yaitu pengadaan bahan baku sesuai kebutuhan atau JIT. Lalu yang keempat ada Six Sigma, yaitu nah, mungkin demikian penjelasan mengenai conversion cycle dalam proses produksi dengan memahami setiap tahapan yang terlibat mulai dari pengadaan bahan baku hingga produksi dan efektivitas dalam proses produksi. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan yang berguna dan dapat terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.